Salam damai, salam bahagia selalu. Ketemu lagi dengan Cak Anton, tukang membaca pengalaman rohani teman. Hari ini kita akan membahas konsep-konsep Tuhan yang diturunkan di akhir zaman. Ini cabangnya siapa ya? Oh, cabangnya manusia suci. Bagus ini. Ini ndelok cabangnya ya. Soalnya manusia suci itu yang menyelesaikan kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh 4 nominasi yang lain. Langsung aja ke kronologi. Dan saya bacakan dapatnya teman saya pada hari Jumat 22 April 2022. Adewe iso terpaksa tahu tahun ini tahun berapa ya? Iya, soalnya sering membaca ada tahunnya. Pukul 13.00 WIB. Kopi toki. Enak. Telepon Mas Joko. Kronologi. Saya masih berada di pos kontrol alam semesta. Teman saya itu. Di sana hanya ada saya, Dewi Saraswati, dan 5 nominasi terbaik. Sujini dalam kurung Suci plus Doni dan Gogat tidak ada di tempat latihan tadi. Panglima Langit dan Bumi juga sedang tidak ada di tempat. Saya mengajak Dewi Saraswati untuk melanjutkan membuka cabang konsep Tuhan. Saya menyampaikan bahwa sebelum adanya konsep cabang dari robot dan pemimpin dunia yang dibuka, saat ini akan membuka cabang konsep apa? Dewi Saraswati menjawab, manusia suci. Kemudian saya menunjukkan list di manusia suci. Dewi Saraswati mengambil di nomor 1, yaitu anugerah atau pemberi anugerah. Jadi ada konsep Tuhan tentang anugerah atau pemberi anugerah. Sambil bersiap-siap, saya mencari Panglima Langit dan Bumi untuk bersama-sama membuka cabang konsep. Pemimpin dunia mengatakan, Panglima Langit dan Bumi menunggu di sana. Manusia suci juga ikut berdiri dan bilang, saya juga akan mengawal perjalanan kalian. Kami semua berpamitan untuk berangkat menuju kepada Bone. Kok mesti ke Bone ya? Kenapa itu? Emang di Bone itu pusat informasi? Gak tahu, teman saya sukanya begitu. Memang itu kesepakatan orang-orang yang datang untuk mencari informasi. Panglima Langit dan Bumi menunggu di depan RK. Karo ngomong gak apa-apa. Manusia suci yang masuk terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Panglima Langit dan Bumi dan Dewi Saraswati. Seketika itu saya menyatu dengan Panglima Langit dan Bumi.
kami masuk ke dalam kamar. Suasana kamar seperti berada di tengah hutan. Wow, ternyata begitu ya. Lukisan-lukisan yang ada di kamar seperti hidup dan alamnya terasa hidup. Manusia suci memegang tangan kanan Raga. Saat sejenak dipegang oleh manusia suci, kemudian terdapat sebuah sinar yang masuk ke kepala Raga. Sinar itu kok nanti ya? Dari kepala. Oh. Di dalam kepala keluar. Seketika itu juga di dalam Raga terdapat sebuah saluran saraf yang bercahaya. Raga seperti terisi oleh sinar tersebut yang tidak tahu asalnya dari mana saja. Namun Raga hanya tidur nyenyak sambil mengecap-ngecap malahan. Ngono ta. Iku turu padahal. Oh. Iku secara rohani turuan ya. Raganya memang tidur. Pada saat itu tidur. Untuk masuk ke dalam Raga, tiba-tiba tubuh kami berubah menjadi sebuah partikel yang banyak dan tersedot ke dalam tubuh Raga juga. Sebenarnya kalau kita membentuk diri kita menjadi partikel-partikel itu bisa memasuki aneka dimensi. Kami seperti masuk ke dalam lorong-lorong cahaya. Kemudian kita terhenti, sepertinya di ujung lorong cahaya tersebut. Oleh manusia suci, cahaya tersebut disentuh. Ternyata itu adalah sebuah pintu. Cahaya disentuh, ternyata itu sebuah pintu. Sakti berarti manusia suci. Saat pintu cahaya tersebut terbuka, tiba-tiba terdapat sosok-sosok yang sangat ramai dan banyak. Sosok-sosok ini berwujud manusia dengan pakaian beraneka ragam. Berarti ada sing kaosan, ada sing busana muslim, ada sing apa itu ya. Kami bertiga masuk di sana dan seperti berdesak-desakan untuk berjalan. Ada satu yang kemudian menyambut kedatangan manusia suci. Manusia suci mengatakan kepada sosok yang menunggunya, yaitu seorang perempuan ayu-ayu. Biasa-biasa aja. Toko wajah Jawa. Oh, Jawa kabeh. Mohon maaf datang secara tiba-tiba. Tolong tunjukkan kepada kami keterangan tempat lembah anugerah ini. Saya datang membawa tim untuk membaca kabar di lembah anugerah ini. Jadi kata moco, dia harus membawa tim. Ini bisa ditiru yang lainnya. Bawa tim. Pasukan untuk sekedar membaca. Begitu pengalaman teman saya. Sosok tersebut memberikan sebuah air minum dari teko putih dan dituangkan ke gelas bening. Gelas biasa, Bu. Seperti itu ya, gelas kaca. Kok nyanyiannya Daniati. Kami bertiga diminta untuk meminum air tersebut sebelum ditunjukkan keterangannya. Terimalah suguhan kami. Akhirnya kami pun meminumnya. Meminum air tersebut seperti sedang meminum gamat jeli. Itu biasanya minumannya Umi. Selanjutnya kami diantar ke suatu tempat dan terdapat tangga bawah tanah.
Kami turun di sana dan barulah terdapat sebuah ruang tamu bawah tanah yang estetik. Dan di sana juga terdapat rak-rak buku. Rak-raknya itu isi banyak buku berarti ya? Oh, enggak terlalu banyak. Kami duduk di sofa-sofa tempat tersebut. Empuk enggak? Kemudian dia ambilkan sebuah buku oleh perempuan yang menyambut kami. Dewi Saraswati bertanya, "Siapakah Mbak ini ya?" Perempuan tersebut hanya tersenyum saja. Namun manusia suci membantu menjawab bahwa sosok perempuan ini adalah petugas anugerah. Buku yang kami terima lebarnya seperti rapot sekolah. Rapot sekolah alam Yakase. Covernya terdapat gambar sebuah pintu yang bercahaya. Sebuah pintu kecil yang bercahaya. Pintunya terbuat dari besi seperti awal masuk ke tempat tadi. Terbuat apa, pintu kecil yang bercahaya. Titik. Tapi gede dia mbak jendela. Jendela biasa. Iya biasa. Mengambil anugerah, mendatangkan anugerah. Halaman selanjutnya. Setiap makhluk yang datang kepada kami adalah sebuah anugerah. Berarti teman saya dan yang lainnya adalah ketika datang itu mendapatkan sebuah anugerah. Anugerah itu mungkin bagi yang di ruangan situ jarang didatangi. Mereka yang datang kepada kami adalah sebuah hadiah dari Tuhan. Sebab Tuhan menunjukkan dirinya melalui makhluk yang didatangkan kepada kami. Mereka yang datang menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Padahal gak cerita apa-apa. Dianggap menceritakan perjalanan hidupnya. Sehingga kami bisa tahu banyak kejadian di luar yang belum tentu kami rasakan. Tuhan memberitahukannya sendiri tanpa kita harus mengalami dan mencari. Dari cerita-cerita yang tersampaikan, kami juga akhirnya tahu bahwa tidak mudah Tuhan memberikan sebuah ilmu kepada ciptaan-ciptaannya. Terkadang ilmu tersebut dapat tertolak begitu saja. Sedangkan kami memandang dengan jelas ilmu yang diberikan kepada makhluk-makhluk Tuhan tadi. Sebab kami diberitahu akan hal itu. Kami juga akan memberitahu kepada mereka ada ilmu Tuhan yang menunggu. Kami memberitahukan ilmu bila diyakini dan disadari oleh ciptaan dan makhluk tersebut, ilmu akan menjadi suatu anugerah. Tapi kadang-kadang orang mendapatkan ilmu malah kadang-kadang merasa dicuci otak. Kadang-kadang seperti itu. Ilmu itu kan harusnya dipandang menjadi sebuah anugerah.
Harusnya seperti itu. Tapi kenapa menganggap itu cuci otak? Tapi orang-orang tertentu cuci otak itu rata-rata dianggap sesuatu yang negatif. Padahal cuci otak itu bisa menjadi sesuatu yang positif. Nah, cuci otak di sini ya mengalihkan pola pikir lama menjadi pola pikir yang baru, dan itu lebih baik untuk perjalanan hidupnya. Kenapa tidak? Dan itu pun masih disadari. Nah, yang seperti ini cuci otak konon ceritanya yang lebih permanen, karena ada satu tawaran konsep yang lebih baik. Konsep itu sebuah ilmu, konsep kehidupan itu sebuah ilmu. Harusnya ini menjadi suatu anugerah, tapi jarang-jarang dianggap sesuatu yang gimana gitu. Kan mestinya anunya menjadi gerah. Ya, anunya menjadi gerah. Itu menjadi anugerah. Kan ada konsep baru kadang-kadang di situ kan, kamu anunya kan gerah. Anunya macam-macam, pola pikir yang lama, konsep-konsep yang lama. Akhirnya anunya gerah. Bukan anu itu. Kalau dia anu itu benar, itu adalah pusat kenikmatan. Pusat kenikmatan. Akhirnya ketika ada satu konsep baru yang wow, ya anunya menjadi gerah. Nggak tahu ketika kamu diberi satu konsep-konsep itu, anumu gerah nggak? Seorang ini mau paham atau enggak penting. Hanya orang-orang yang mempunyai pikiran jorok aja yang akan memahami bahasa ini. Kok ngomong jorok itu rasanya ada yang ngelirik Pak Mus ya? Ngono Tuhane saweneng ndelok Pak Mus. Ajane ngangeni Pak Mus. Iya. Bapaknya ngangeni. Iya, busule saya kadang-kadang kangen sampai Pak Mus. Sedari awal Tuhan membuat konsep ciptaan, Tuhan mendapatkan anugerah. Mereka dapat mengetahui perkembangan dirinya melalui ciptaan yang mereka buat. Tuhan sendiri mungkin tidak menyangka pada awalnya bahwa mereka ternyata bisa membuat kreasinya di alam. Tuhan membuat konsep, itu juga sebuah anugerah. Disitulah Tuhan merasakan sebuah anugerah. Sehingga ciptaan yang telah dibuat juga mempunyai kesempatan merasakan anugerah juga. Mestinya seperti itu ciptaan, juga merasakan anugerah. Cuma pertanyaannya, Tuhan itu merasa tidak bahwa itu sebuah anugerah. Kalau perasaan itu ada, maka si yang dikonsep akan merasakan sebuah anugerah, nikmatnya anugerah. Seperti itu. Berarti tergantung Tuhannya merasa dirinya mendapatkan anugerah atau tidak. Kalau kamu mendapatkan sebuah wawasan baru dan itu bagus untuk pola hidup kamu, itu kamu rasakan sebuah anugerah, boleh jadi Tuhan itu ketika mengkonsep kamu merasakan rasa anugerah. Hal kecil kamu rasakan itu sebuah anugerah, mungkin Tuhan juga terlalu banyak memberikan pengaruhnya kepada
yang dikonsep. Kalau kamu jarang merasakan itu sebuah anugerah, Tuhan terpaksa aja membuat dirimu, mengkonsep dirimu, sehingga anugerah model kayak apa aja tidak kamu rasakan itu sebuah anugerah. Penting banget anugerah ini. Rasa anugerah yang di dalam diri kita ini penting banget. Karena dengan rasa anugerah ini membuat dirimu akan teguh menjalankan satu pola kehidupan yang kamu yakini, yang kamu imani. Makanya menjalankan hidup perlu ada keyakinan, perlu ada keimanan. Kenapa seperti itu? Karena itu akan membuat dirimu berada di ihdinas siratal mustaqim. Merasa berada di jalan yang lurus, jejak. Karena ada rasa yakin. Kalau kamu sudah menjalankan kehidupan ini dengan sebuah keraguan, itu siksa. Termasuk kategori mengkufuri nikmat Tuhan. Maka jalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan dan mempunyai terminal hidup yang jelas. Apalagi dalam perjalanan ke situ kamu tambah dengan cahaya keimanan, maka itu akan membuat kamu lebih tercerahkan, lebih terterangi dalam perjalanan hidup. Kalau cahaya iman selalu ada di dalam perjalanan hidupmu, maka kemungkinan kamu akan merasakan satu keindahan ketika menjalankan hidup. Maka keyakinan dan keimanan harusnya itu ada ketika kamu mulai berjalan di jalan yang tahu terminal yang sesungguhnya, terminal hidup yang sesungguhnya. Maka lalu itu dengan sebuah keyakinan dan keimanan dan kesadaran yang tinggi, sehingga kamu tidak mudah terombang-ambing, kamu tidak mudah pengaruhi dengan satu pola-pola euforia yang tidak jelas arahnya. Apa sih euforia itu? Ada yang ngomong euforia kok yo gak ngerti maksudnya kan. Wis mbulah kayak seperti itulah. Melalui rasa anugerah itulah yang dapat memberikan jawaban Tuhan juga ciptaan. Tuhan merasa dirinya mendapatkan anugerah, ciptaan merasa dirinya mendapatkan anugerah. Itu benteng yang luar biasa ketika melakukan perjalanan suci ke barat kayak Biksu Tong. Harus ini sebuah anugerah, maka rintangan apapun mudah teratasi dengan baik. Nah ini saya nggak nyinggung-nyinggung yang talangan ini, soalnya nggak baik untuk konten. Anugerah salah satu yang dapat menghubungkan keduanya. Anugerah salah satu yang dapat menghubungkan keduanya. Anugerah yang ada pada Tuhan, anugerah yang ada pada ciptaan. Bila mana alam ini dapat merasakan selalu tentang anugerah, alam ini akan mempunyai sebuah pertahanan yang kuat. Seperti saya katakan di depan, kalau di dalam perjalanan hidupmu merasa sebuah anugerah, kamu punya keyakinan itu kamu anggap anugerah, kamu mempunyai keimanan itu kamu anggap anugerah. Itu membuat dirimu harusnya kenceng-kenceng aja. Harusnya tidak ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan.
Coba itu kamu anggap menjadi sebuah anugerah semua, maka nggak ada permasalahan. Masalah itu adalah anugerah. Karena kita akhirnya menjadi bersatu, memikirkan bersama-sama siapa yang benar-benar itu adalah orang al-ghaid atau tidak. Wis ngomong nang bapak dewe-dewe. Itu satu anugerah sehingga kita tiba-tiba bersatu. Ya, ingat, kalau anugerah ini menjadi pertahanan yang kuat, kenapa kita tidak merasa selalu mendapatkan anugerah dari Tuhan? Angin itu anugerah, udara itu anugerah, air itu anugerah. Kalau itu kamu anggap sebuah anugerah, maka boleh dikatakan kamu termasuk manusia yang pandai bersyukur. Kalau sudah pandai bersyukur, maka nikmat-nikmat itu akan selalu memburumu. Dan itu sudah konsep alam seperti itu. Dan itu menjadi pertahanan yang kuat buatmu. Alam tidak mudah rusak. Semisal alam ini ada yang merusak, maka netrallah power perusak tersebut. Sepertinya kami disediakan juga untuk menghasilkan power tersebut. Sepertinya kami disediakan juga untuk menghasilkan power tersebut. Kami akan membantu Tuhan dan ciptaan tersebut merasakan anugerah masing-masing. Wow, seandainya seperti itu, Tuhan juga merasakan mendapatkan sebuah anugerah. Ya, ciptaan juga merasakan mendapatkan anugerah. Maka ini bumi bisa dipastikan akan menjadi damai. Walau kami hanya berupa sebuah pendapat pembanding tentang anugerah, setidaknya kami juga senang mengetahui para Tuhan dan para ciptaan mendapatkan anugerah tersebut. Anugerah sebenarnya kembangan dari hikmah. Kalau kita tahu sebuah tulisan ini, anugerah sebenarnya kembangan dari hikmah. Ini harusnya bisa memperkuat orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan dan akan dipercaya sama Tuhan menjadi petugasnya. Berarti untuk menjadi seorang petugas, lalui dirimu di perjalanan kehidupan ini bahwa dirimu selalu merasakan mendapatkan sebuah anugerah. Nah, praktek untuk sebuah anugerah, ya, kamu harus mulai berbuat bijaksana. Ini masih kembangan. Kamu bisa menahan diri, tidak menyampaikan dengan segera pendapatmu, itu sebuah anugerah. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang termasuk pengundang-pengundang Tuhan, dan power-power Tuhan akan masuk di dalamnya. Dan orang ini akan berbicara penuh hikmah, dan orang ini akan memberikan power kebijaksanaan di sekelilingnya. Makanya berangkat dari sini, anugerah sebenarnya kembangan dari hikmah. Karena masing-masing petugas Tuhan, nabi-nabinya yang terdahulu selalu disertai, diiringi dengan ilmu-ilmu hikmah.
Selalu seperti itu petugas Tuhan. Kedua unsur tersebut sama-sama adalah sebuah sinar yang seharusnya kita akan berjalan ya di sinar itu. Kedua unsur tersebut sama-sama adalah sebuah sinar yang seharusnya kita akan berjalan ya di sinar itu. Anugerah bukanlah sebuah kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Anugerah adalah kita menyimpan atau membawa kebahagiaan untuk orang lain. Melalui diri kita yang dapat merasakan anugerah tersebut, selanjutnya kita akan semakin giat untuk memanfaatkan tubuh kita untuk kebaikan orang lain. Wow. Seandainya kita menjadi orang yang seperti tertulis di sini, kamu sudah menjadi orang yang sebaik-baik manusia. Bahkan kamu akan ditempatkan tersendiri di kehidupan ini. Boleh jadi kamu menjadi orang yang terpercaya untuk membawa sumber kehidupan di alam semesta ini. Seandainya kita seperti itu, dan itu bisa kita latih, bisa kita kembangkan lagi untuk menuju menjadi orang yang bijaksana. Kehadiranmu penuh anugerah untuk orang di sekitarmu. Ya kamu bisa kembangkan sendiri. Mulai ngomongnya sudah ngomong baik di sekitar, selalu memberikan pencerahan. Perbuatanmu di sekitar tidak memancing sekitarmu menjadi konflik. Sapaanmu selalu menggugah kedoliman di setiap lingkunganmu. Tiba-tiba aja kamu lewat, tiba-tiba aja orang itu mendapatkan sebuah anugerah, apakah berupa hidayah. Tiba-tiba ketika melihat dirimu, orang itu tiba-tiba mempunyai konsep kehidupan yang membenahi diri mereka yang ada di sekeliling kita. Coba jadilah orang seperti itu, selalu bermanfaat di sekitarmu. Memang butuh satu proses, memang butuh pengakuan. Saya yakin itu bisa terpelajari oleh semuanya. Saya yakin kalian termasuk dikonsep oleh Tuhan yang penuh merasa dirinya mendapatkan anugerah untuk membuat konsep ciptaan yang ada di dunia atau di alam semesta. Selanjutnya kita akan mempelajari banyak hal tentang apakah itu anugerah. Anugerah halaman selanjutnya, liku kudune sing dhuwur mau ya. Sebelumnya kami dalam kurung konsep akan mengungkapkan rasa kita kepada setiap Tuhan dan ciptaan. Jadi konsep ini akan mengungkapkan rasa kepada setiap Tuhan dan ciptaan. Kalian adalah sosok yang beruntung. Kalian itu siapa? Tuhan dan ciptaan. Kalian ada untuk mengisi adanya alam semesta ini. Perjalanan hidup kalian masing-masing
bisa kalian sadari bahwa hal itu merupakan anugerah yang diturunkan kepada kalian. Banyak dalam kehidupan kita terkadang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tuhan juga dalam hidupnya kan nggak sesuai dengan harapan. Ya, ciptaan juga mempunyai satu kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan. Sebab kita belum mengetahui bagaimana perjalanan hidup kita yang sudah digariskan. Jika kalian mengetahui semuanya, apalagi dapat menerima dan memahami kondisi tersebut, setidaknya kalian akan diantarkan menuju kepada pintu anugerah. Bagaimana agar kalian siapa tadi? Tuhan dan ciptaan. Bagaimana agar kalian dapat menjemput dan mendatangkan anugerah tersebut? Ya, bisa dengan banyak jalan. Bisa agar kalian sering terhubung dengan Tuhan dan mencoba untuk menjadi daya tampung cerita-ceritanya. Wow, keren ini. Kamu menjadi satu sosok yang dijadikan daya menerima cerita-cerita Tuhan. Bisa dengan jalan kalian terhubung dengan ciptaan juga, menjadi daya tampung cerita-cerita ciptaan tersebut. Enak sih. Nampung cerita Tuhan, nampung ciptaan. Itu menuju pintu anugerah. Rasanya sangat bahagia sekali mendengar kisah-kisah tentang kalian semua. Ini ungkapan rasa siapa? Konsep. Kami belum tentu mempunyai sebuah kehidupan seperti kalian. Kami belum tentu mempunyai sebuah kehidupan seperti kalian. Namun, Tuhan telah merancang kalian serupa seperti ini. Hingga kami bertemu dengan kalian. Jika satu persatu cerita atau kisah kalian kami urutkan, banyak perjalanan yang membuat kami merasa kagum dengan skenario tersebut. Kemudian hanya dengan alasan seperti itu, kami telah bisa mengatakannya sebagai sebuah anugerah. Anugerah yang diberikan kepada kalian, kami merasakannya. Jadi mungkin hingga terlalu banyaknya kisah anugerah tersebut membuat kami menjadi sebuah kumpulan anugerah. Belum lagi cerita-cerita yang belum kami dengar. Itu tandanya masih banyak anugerah yang belum terbuka dari sisi-sisi kalian. Ternyata bagi konsep ini seperti itu, dia merasakan perjalanan hidup kita ini sebenarnya sebuah anugerah. Yang kata kuliah gak menjadi kuliah, itu kan anugerah. Ya, kata menjadi kaya raya gak sido. Saiki nggih katokan cekak. Wow, sudah tidak memikirkan masa depan diri sendiri, tapi lebih banyak memikirkan masa depan orang banyak. Wow, itu sebuah anugerah. Ya. Tepelen anugerah enggak ya? Ini cerita-cerita di kehidupan Al-Ghaib. Anugerah.
Jadi kamu bisa merasakan menjadi orang yang tulus dan tidak, kan bisa kamu rasakan sendiri di situ. Kamu mau ikut sebuah program-program di jamaah Tuhan, wow, itu anugerah yang luar biasa. Enggak semuanya dikasih rasa seperti itu dan ada kesempatan untuk meraih anugerah tersebut. Rasakan anugerah itu selalu ada di dalam dirimu. Apapun bentuk kehidupan yang kamu jalani, rasakan itu semuanya penuh anugerah. Rasakan seperti itu. Mungkin kalian bisa jadi bingung, juga kalian bisa heran dengan maksudku merasakan anugerah untuk kalian. Mari duduk bersamaku dan bertukar pikiran. Kita meruntuhkan kejadian-kejadian yang pernah kita alami. Jika dapat diteruskan lagi, kita akan melanjutkan untuk meruntutkan kisah atau cerita untuk masa depan. Perlu dipahami bahwa kami atau konsep tidak merasakan sebuah anugerah untuk diri saya sendiri. Kami dibuat mabuk dengan kalian saja. Namun, jika kalian merasakan anugerah menjadi konsep seperti kami, namun jika kalian merasakan anugerah menjadi konsep seperti kami, silakan utarakan. Mungkin itu bisa menjadi referensi kami, walau tidak merubah kebiasaan kami untuk menemukan anugerah dalam diri kalian tersebut. Ditawarkan, ya. Mau nggak kamu ditawari seperti ini? Tapi bagi konsep ini nggak ada pengaruhnya. Tetap dia akan berpikir bagaimana mempelajari kehidupan kalian itu adalah sebuah anugerah. Sebelum itu, apa pentingnya anugerah untuk kalian? Semoga saja kalian menjawab tidak penting. Namun jika kalian masih menjawab penting, kemudian sampaikanlah ke alam dengan lebih banyak giat untuk melakukan pembenahan alam. Jika kalian merasakan sebuah anugerah, kami sedikit membayangkan agar kalian bisa mengikuti rasa kami. Rasa yang seperti apa? Ya, kehidupan untuk ke orang lain itu anugerah yang luar biasa kalau ada pada diri kita masing-masing. Saat-saat Tuhan menjawab adalah saat-saat diturunkannya anugerah. Berarti ketika ada cangkruan seperti itu, orang-orang di sana paham nggak cangkruannya? Selalu terhubung dengan Tuhannya. Itu berarti banyak anugerah di dalamnya. Anugerah. Kok sampai di garis titik ada tulisan anugerah itu apa maksudnya?
Oh, pembatas. Wis sakmono ae. Oke. Gak usah dawa-dawa. Ya begitu saudaraku. Ini ada satu konsep Tuhan. Mungkin agak lumayan menyembuhkan, lumayan nggak ada gairah atau apa, karena anugerah itu memang agak lumayan pelik untuk didapatkan. Mendengarkannya pun agak lumayan susah untuk paham. Harus disertai dengan rasa, harus disertai dengan pengembangan untuk memahami sebuah anugerah. Ketika kalian paham tentang anugerah, maka itu kalian termasuk orang-orang yang dipercaya sama Tuhan. Itu awal kalian akan dipercaya sama Tuhan untuk menjadi orang yang dianggap penting sama Tuhan untuk menyampaikan power Tuhan di alam. Ingat, anugerah menjadi benteng kalian. Anugerah menjadi lebih terang menjalani kehidupan. Anugerah bisa memperkuat keimanan kalian. Anugerah bisa mengarahkan bagaimana menuju kemurnian hidup di alam semesta ini. Salam damai, salam bahagia selalu untuk kita semua.